Katekisme. Diskusi bersama Tuhan tentang baik dan buruk manusia. Han, kenapa ya ada orang kok tega berbuat kejahatan terhadap orang lain? Zul, kalau orang berbuat tidak baik terhadap orang lain, itu banyak faktor penyebabnya, Zul. Di antaranya karena satu, desakan ekonomi. Dua, sakit hati yang membuat rasa dendam atau patah hati. Yang ketiga, ambisi untuk mencapai yang diinginkan. Nah, ini biasanya orang ambisi itu dia akan melakukan apa saja, baik atau buruk, dia tidak peduli. Yang penting ambisinya tercapai. Yang empat, pergaulan. Nah, pergaulan ini sangat sekali mempengaruhi pribadi manusia yang bergaul itu. Yang kelima, kedua orang tuanya yang tidak pernah mengajarkan sesuatu kebaikan atau keburukan terhadap diri atau orang lain dari semenjak kecil. Yang keenam, para guru yang tidak mengajarkan akhlak baik dan buruk terhadap muridnya. Dia hanya mengajarkan mata pelajarannya aja, padahal ada yang lebih penting adalah akhlak. 7. Lingkungan yang kurang bersahabat. Yang ke-8, gadget atau media massa. Ini sangat mempengaruhi juga, Zul. Banyak juga ya, Han. Tapi Han, semua itu karena faktor dari luar diri, ya Han? Iya, Zul, benar. Yang lebih spesifik lagi apa, Han? Kenapa seperti itu orang tersebut jadi tidak baik? Apa yang dipengaruhi di dalam diri manusia itu sendiri, Han? Zul, orang atau manusia itu punya dua sifat, baik dan buruk. Dua sifat ini keberadaannya ada di dalam hati, akal, dan pikiran setiap manusia. Oh, di situ, Han. Iya, Zul. Dari situlah manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Dari kedua orang tua, keluarga, juga dalam pergaulan sehari-hari, atau dipengaruhi oleh gadget. Wah, Han, kalau seperti itu, peran kedua orang tua penting sekali, ya, Han? Ya udah pasti, Zul. Kedua orang tuanya itu harus benar-benar mengawasi semua tindakan si anak dari kecil untuk memberitahukan mana yang baik, mana yang buruk, yang berdampak bagi dirinya nantinya. Atau kedua orang tuanya mencontohkan tentang kebaikan dan keburukan dalam lakunya. Kalau tidak, si anak akan mencari dan mencoba untuk melakukan hingga merasakan hasilnya, baik atau buruk buat dirinya. Dia itu akan mencari seperti itu. Han, kalau orang tersebut diajarkan agama semenjak kecil, gimana, Han? Zul, agama itu tidak bisa menjamin orang itu akan menjadi baik. Kenapa, Han? Kan agama itu artinya aja tidak, gama kacau. Jadi manusia diajarkan agama kan agar tidak kacau, Han. Ya itu kan cuma artinya aja, Zul. Tapi kenyataannya guru agamanya aja banyak yang mencontohkan perilaku yang tidak baik. Iya benar, Han. Itu kenapa ya, Han? Penyebabnya apa, Han? Agamanya atau cara pengajarannya, Han? Zul, di
di ajaran agama itu kebanyakan diajarkan satu, untuk menghafal surat dan ayat untuk berdakwah lagi, bukan perilaku. Ada juga perilaku tapi masih terkekang, akhlaknya tidak diajarkan. Kedua, terlalu mengagungkan atau mengandalkan Tuhan, nabi, dewa, atau leluhurnya. Yang ketiga, untuk meniru. Jadi si anak itu diajarkan untuk meniru dan melakukannya saja tanpa ada protes, tidak boleh protes. Sama satu lagi, Jul, sedekah khususnya cuma uang, padahal sedekah itu banyak. Ya, perilaku, mencontoh itu kan sedekah juga. Jul, banyak kesalahan dalam pengajaran agama yang tidak bisa menjamin orang itu menjadi baik atau mempunyai kesadaran dirinya. Terus apa dong yang bisa menjamin orang itu menjadi baik? Orang menjadi baik itu semua karena dari pengalaman hidup yang orang tersebut sudah memfungsikan penglihatan, pendengaran, hati, akal, dan pikirannya dengan benar. Maka dari itu, ajarkan si anak untuk kesadaran hati, akal, dan pikiran. Seperti apa, Han? Ajarkan si anak dengan menjelaskan fungsi dari mata yang harus bisa melihat dan kuping untuk mendengar tentang sifat baik dan buruk dari lingkungannya, dan beritahukan sebab akibatnya apapun yang terjadi pada diri juga lingkungannya. Atau kalau mau dibilang, ajarkan tentang hukum tabur tuai, seperti ajaran para leluhur kamu, Zul, bangsa Indonesia. Pesan aku buat kamu, Zul, kalau mau jadi orang baik itu tidak melakukan kesalahan yang sama dan harus mengulang yang baik. Yang kedua, harus jujur sama diri sendiri, Zul. Benar harus dikatakan benar dan salah dikatakan salah. Apapun yang akan kita katakan atau lakukan, bayangkan dulu bila tindakan atau kata itu tertuju pada diri kita, bagaimana rasanya yang dilihat di situ. Atau yang lebih gampangnya, cubit diri sendiri dulu sebelum mencubit orang lain. Nah, itu baru terlihat rasanya. Emang lu pengen, Zul, jadi orang baik, Zul? Maulahan. Gampang, Zul. Selalu aja mencipta kasih sayang, tapi tidak harus memperhitungkan timbal baliknya. Oke? Siap, Han.